Terima kasih masih bersama kami dan kami masih membahas terkait peran KPI dalam mengawal pemilu tahun 2024 bersama Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Mas Tulus Santoso. Mas, kita lanjutkan kembali, Mas. Ini nih, berikutnya ini apa yang harus sama-sama dipahami oleh lembaga penyiaran dan masyarakat di era pemilu seperti saat ini, Mas? Ya, pertama adalah bahwa media massa, lembaga penyiaran gitu ya, di elektronik ini, TV dan radio ini menggunakan frekuensi publik. Memang ada aspek ekonominya di sana, tapi juga ada aspek harus menjaga aspek kepentingan publik nih. Jadi harus ada keseimbangan ini. Jadi jangan hanya soal ekonominya aja yang kenceng nih, tapi kepentingan publiknya terabaikan. Nah, itu harus dijaga. Nah, kemudian lari dalam konteks pemilunya, makanya sehingga lembaga penyiaran harus mampu menyajikan informasi secara proporsional, berimbang. Agar apa? Agar publik di tahun pemilu ini bisa mendapatkan informasi yang utuh soal para peserta pemilunya ini. Seperti apa track recordnya peserta partai-partai politiknya, kemudian para paslon capres, cawapres ini seperti apa. Sehingga masyarakat bisa teredukasi gitu ya. Dan ketika menentukan pilihannya memang benar-benar rasional. Benar-benar mereka sudah paham, oh ternyata calon ini seperti apa gitu ya. Kemudian calon lainnya seperti apa. Nah, ini tugas dari lembaga penyiaran, Mbak. Karena penyebaran informasi ini, lembaga penyiaran ini suka tidak suka, penetrasinya tetap masih lebih luas, jangkauannya lebih banyak daripada media-media baru. Dan ternyata jumlah penonton televisi juga meskipun ada tren penurunan, tapi masih banyak, Mbak. Gitu ya. Jadi penontonnya tetap jauh lebih banyak. Artinya apa? Kalau informasi yang positif ini bisa disebarkan secara luas, secara utuh, secara komprehensif, maka harapannya penonton kita juga menjadi cerdas. Penonton yang cerdas dalam konteks pemilu bisa menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas harapannya bisa melahirkan pemimpin yang juga berkualitas. Pemimpin yang berkualitas kemudian tentunya bisa berbakti, berbuat sesuatu untuk bangsa ini jauh lebih baik. Karena kita yakin bahwa memang punya kompetensi dan masyarakat ketika sudah memberikan pilihannya, menaruhkan pilihannya kepada peserta pemilu tertentu, memang harapannya bisa dapat feedback yang memang positif, yaitu kerja-kerja yang maksimal, keberpihakan kepada masyarakat yang telah memilihnya tadi. Nah, itu bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dari segi masyarakatnya nih, selain mereka harus menjadi smart viewers ya, baik lagi tadi smart readers, seperti apa? Kalau khususnya nonton TV ya, radio. Para penonton tentunya tadi curiosity-nya gitu ya, kemudian daya kritisnya itu suka nggak suka memang harus terbangun. Nggak bisa kemudian kita informasi yang banyak ini dari media sosial gitu ya, termasuk dari lembaga penyiaran, kemudian kita telan mentah-mentah. Nah, nggak bisa. Kalau memang disampaikan itu sesuatu yang positif gitu ya, pemberitaan yang positif, informasi yang positif terkait dengan peserta pemilu tertentu, maka kita juga harus mengecek. Kalau kita kritik, kita akan cari tahu, benar nggak sih ini? Sebaliknya, kalau memang diberitakannya negatif gitu ya, maka kemudian kita juga harus mengecek, apakah benar itu negatif. Nah, kita bisa melakukan itu kalau kita selalu punya nalar yang kritis, seperti itu, Mbak, gitu ya. Selalu kita tidak mudah percaya, tapi bukan juga berarti nggak mau percaya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya kayak sama aja. Nggak begitu juga konsepnya gitu ya. Tapi kita bisa memilih dan kemudian juga bisa menimbang. Kemudian kita juga bisa menyampaikan setiap kebaikan, pesan-pesan yang disampaikan oleh lembaga penyiaran kepada tetangga kita, kepada saudara kita gitu. Bukan sesuatu yang jelek justru yang disampaikan, tapi sesuatu yang positif tadi. Betul. Edukasi untuk mereka juga ya, Mas. Ya. Nah, untuk lembaga penyiaran ini apa sih yang harus diperkuat oleh mereka ke depannya agar mereka tetap bekerja secara fungsional begitu ya, mengikuti semua panduan dari KPI khususnya seperti apa? Ya, saya rasa pertama adalah kesadaran bahwa yang menjadi aset gitu ya. Yang menjadi aset sebenarnya kan dari lembaga penyiaran ini
justru sebenarnya adalah si penonton ini, gitu ya. Si penonton ini yang kemudian akan melahirkan pendapatan sebenarnya. Maka penontonnya harus dijaga. Harus dijaganya ini gimana gitu ya? Bukan tentunya dinabobokkan dengan informasi ataupun konten-konten yang mungkin tidak sesuai, tapi justru penonton ini yang harus dijaga, dirawat dengan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang bagus, gitu ya. Jadi bisa membedah para kontestannya seperti itu. Tadi bisa menyampaikan plus minus kelebihan dari masing-masing kandidat, menjaga netralitasnya. Karena kalau nanti penonton kan bisa menilai, kalau dilihat ini kayaknya nggak berimbang deh, kayaknya nggak netral deh. Bisa geser nanti para penonton ini gitu ya. Atau justru malah membuat para penonton kabur. Untuk kemudian menyaksikan televisi, untuk kemudian mendengarkan radio seperti itu. Jadi justru malah menjadi bumerang. Makanya penonton harus dirawat dengan menyajikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Harus ada edukasinya juga ya, betul, Mas ya. Oke, Mas, ini berikutnya menarik nih. Seperti apa KPI merespon Black Campaign? Ya, jadi memang kalau Black Campaign ini jatuhnya sama dengan mirip-mirip ya, Mbak, mirip dengan hoax seperti itu gitu ya. Karena negatif campaign berbeda dengan Black Campaign seperti itu. Tapi saat ini di lembaga penyiaran kami belum menemukan. Belum. Jika memang nanti ada, tentu pasti akan kami sikapi. Kami akan melakukan pemeriksaan. Apakah memang, karena gini, sesuatu itu bisa disebut misalnya apakah itu Black Campaign atau bukan, kan perlu harus dicek dulu gitu. Jangan-jangan itu fakta gitu ya, atau memang bukan. Kalau memang itu Black Campaign, tentu kami akan berkoordinasi juga. Kami akan mengingatkan pasti lembaga penyiaran. Kami akan berkoordinasi juga dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Dewan Pers. Kami akan pastikan apakah memang sudah sesuai dengan kode etik jurnalistiknya seperti itu, gitu ya. Apakah memang itu kemudian masuk dalam pelanggaran oleh Bawaslu terkait dengan peserta pemilunya. Gitu. Kalau memang itu kesalahannya ada di peserta pemilu, nanti Bawaslu-nya akan bertindak. Kalau ternyata kesalahannya yang nakal adalah lembaga penyiarannya, KPI yang akan bertindak. Jadi pasti akan kami sikapi, Mbak. Bagaimanapun publik tadi saya sampaikan harus mendapatkan informasi yang memang utuh, gitu ya. Informasi yang positif yang sesuai dengan faktanya. Betul. Jadi jangan justru malah lembaga penyiaran, tontonan di televisi sama dengan sama dengan tidak amannya dengan media sosial, sama dengan gaduhnya sama gitu ya. Maka kemudian publik, masyarakat, penonton, saya khawatirnya lari justru malah dari televisi. Oke, jangan sampai lah, Mas, jangan ya. Sampai. Kita tidak ingin itu. Iya, wadah atau platform sebuah informasi ya. Baik, Mas, terakhir nih, ada ajakan dari KPI seperti apa untuk lembaga penyiaran khususnya di pemilu dan harapannya seperti apa? Ya, tentunya kalau kami dari KPI berharap agar lembaga penyiaran khususnya televisi gitu ya, dan juga radio mampu menyajikan informasi yang memang berimbang, mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, mampu menjadi penjernih informasi atas semua lalu lalangnya banjirnya informasi di media sosial, di media baru gitu ya. Sehingga tadi agar masyarakat ini menjadi rasional ketika menjatuhkan pilihannya, dan lembaga penyiaran juga mampu menjadi sarana gitu ya untuk kemudian ikut berperan serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang berpihak kepada masyarakat, yang mampu memajukan negara ini gitu ya, baik di level legislatif, di level eksekutif gitu ya, sehingga dengan penontonnya yang semakin cerdas, dengan memberikan pilihan-pilihan yang rasional, maka kemudian upaya untuk memilih atau mendapatkan sosok pemimpin yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya diinginkan tapi juga dibutuhkan oleh negara ini yang bisa mengatasi persoalan bangsa ini bisa terwujud. Dan kami sangat berharap lembaga penyiaran mampu menjalankan peran tersebut, Mbak. Oke, pastilah ya. Mari kita bekerja sama, KPI juga bersama lembaga penyiaran, pastinya, agar kita bisa produksi informasi yang utuh ya, Mas, dan proporsional. Baik, terima kasih Mas Tulus Santoso. Sama-sama, ini dari KPI selaku
Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI. Itu dia tadi sangat menarik dan kita juga berharap agar pemilu tahun 2024 berjalan lancar. Bersama saya Nina Destiani, saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.